Wassalim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tuzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan fi suratul ukhra, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Al ayah. Sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Saudara hadirin yang saya hormati, ikhwatul iman jamaah seluruhnya, jamaah sholat Jum'ah Masjid Uswatun Hasanah Kampung Muka, Kampung Bandan yang dirahmati Allah, yang diberkahi Allah, yang dimuliakan oleh Allah. Dengan adanya kudrat dan irodahnya, hidayah serta pertolongannya, kita bisa berkumpul kembali dalam rangka memenuhi dan melaksanakan panggilan Allah, yaitu ibadah sholat Jum'ah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima dan dicatat menjadi amal yang soleh. Dan harapan kita semua, mudah-mudahan dengan meningkatnya iman dan takwa kita dapat mengantarkan kepada diri kita sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, kebahagiaan di dunia juga kebahagiaan nanti di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin yang saya hormati, kalau dilihat dari nama masjid Uswatun Hasanah yang mengandung makna arti contoh teladan yang baik, alhamdulillah masjidnya contoh teladan yang baik. Asalnya masjid kecil, sekarang jadi masjid gede, bagus lagi, merupakan contoh teladan yang baik bagi jamaahnya, bagi masyarakatnya, dan bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan adanya kumpul di masjid ini, jangan sampai termasuk kepada ada dusta di antara kita. Saudara hadirin yang saya hormati, kenapa Uswatun Hasanah contoh teladan yang baik, yang mengharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila yang mengaku umatnya mentaati, menjalankan semua aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya,
yang dilaksanakan oleh seluruh umatnya. Semoga kita jangan ada dusta di antara kita. Kenapa? Yang diharapkan oleh kita adalah pertolongan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kata Allah, "Man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idni." Aku akan izinkan kepada Muhammad untuk memberikan pertolongan nanti di yaumul kiamah kalau umatnya taat. Kalau umatnya tidak ada dusta di antara kita. Kalau di dalam surah Ali Imran ayat ke-31 Allah berfirman begini. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan oleh Muhammad, kalau ada yang mengaku cinta kepadaku, taat dan laksanakan dulu apa yang diperintahkanku dan melalui Rasulku, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan tak cinta, Allah akan kasih sayang, Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Tapi jangan harap kalau kita hanya pengakuan doang, hanya mengaku saja, tidak melaksanakan aturan-aturannya, jangan harap Allah memberikan izin kepada Nabi Muhammad untuk memberi pertolongan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu. Yang kedua, kenapa kita harus selalu taat dengan menjalankan pengakuan kita sebagai orang yang beriman dan pengakuan kita sebagai orang yang bertakwa kepada Allah? Jawabannya ada 3. Yang pertama, kenapa kita harus bertakwa? Kenapa kita harus beribadah? Jawaban yang pertama, kemuliaan manusia akan diukur dengan iman dan takwanya. Rumah megah pencakar langit bukan aturan, Pak. Bukan jaminan. Mobil mewah mengkilap juga tidak bisa jadi jaminan. Jabatan kita, kepangkatan kita, anak, istri kita, kata Allah, layang pa'u, semuanya tidak akan memberi pertolongan, semuanya tidak akan manfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali kita menghadap Sang Pencipta membawa iman, membawa Islam. Itu yang pertama. Kenapa kita harus bertakwa dan kenapa kita harus beriman kepada Allah? Kemuliaan manusia diukur dengan iman dan takwanya. Yang kedua, kenapa kita harus beriman dan kenapa kita harus bertakwa? Jawabannya di dalam surah Atin, Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling baik, Pak. Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Semuanya sempurna manusia itu. Tapi ingat kata Allah, summa radadnahu asfala safilin. Allah akan mengembalikan ke tempat yang sangat hina, ke tempat yang sangat rendah. Apa tempat yang sangat hina? Apa tempat yang sangat rendah? Fakubat wujuhu pinar, akan dilemparkan kepada api nerakanya Allah. Ilal ladina amanu, kecuali orang yang beriman.
wa amilus sholihah, dan orang yang mengerjakan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, itulah orang yang akan mendapati pahala yang tidak akan ada putus-putusnya. Yang ketiga, kenapa kita harus beriman dan kenapa kita harus bertakwa, beribadah kepada Allah? Jawabannya di dalam surah Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan. Kematian dan kehidupan tiada lain dan tiada bukan, itu menjadi ujian. Mana di antara kita yang paling banyak amalnya? Untuk apa beramal? Untuk bekal kita nanti. Karena kita itu akan mati, Pak. Semuanya akan meninggalkan dunia. Karena kita hidup dalam dunia itu seperti perantauan, seperti merantau, Pak. Yang dari Aceh datang ke Kampung Bandan untuk merantau, yang dari Padang datang ke Jakarta, ke Kampung Bandan untuk merantau, mencari kerjaan, untuk kerja. Dari Tasik, dari Garut, dari Jawa datang ke Jakarta, kumpul di Kampung Bandan untuk merantau. Yang namanya merantau tidak akan lama, Pak. Akan kembali ke kampung halaman masing-masing. Yang dari Garut kembali ke Garut, yang dari Padang akan kembali ke Padang, yang dari Aceh akan kembali ke Aceh, yang dari Jawa akan kembali ke Jawa. Tidak akan lama di perantauan. Begitu pula kita hidup dalam dunia tidak akan lama. Karena tidak akan lama, apa yang kita jaminkan untuk menghadap Sang Pencipta? Kalau tidak beramal, tidak ada yang kita jaminkan untuk menghadap Sang Pencipta kecuali amal ibadah kita. Makanya kata Imam Al-Ghazali, jadi bisapina ta'ina bahrul amid wa hujijat saparobain. Persiapkanlah kapalmu karena akan melewati lautan yang sangat dalam dan penuh dengan ombak. Bawalah bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Semakin jauh perjalanan yang kita tempuh, harus semakin banyak bekal yang kita siapkan. Maka daripada itu yuk kita bersama-sama untuk melaksanakan ibadah, iman dan takwa kita kuatkan, melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, amanah yang dibawa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, Pak, kita itu pemegang amanah, melanjutkan teladan yang baik, uswatun hasanah, teladan yang baik Rasulullah yang harus kita buktikan. Pak, sebenarnya sebenarnya kita itu lemparan dari langit, lemparan dari bumi, lemparan dari gunung. Sebenarnya yang paling pertama diberikan amanah itu langit. Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72, langit dipanggil, gunung dipanggil, bumi dipanggil. Untuk apa dipanggil? Untuk memegang amanah, untuk melaksanakan amanah. Tapi sayang, langit nolak, bumi nolak, gunung nolak. Yang diterima, ditawarkan kepada manusia, baru manusia menerima amanah. Kenapa menerima amanah? Kenapa manusia yang dimuliakan oleh Allah? Tetapi Allah murka kepada manusia. Kenapa Allah marah kepada manusia? Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-72 yang terakhir, kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Manusia dolim, manusia bodoh, sanggup menerima amanah tapi tidak sanggup melaksanakan amanahnya.
Kenapa? Ada dusta di antara kita. Ngaku iman, ngaku Islam, ngaku umat Nabi Muhammad, tapi tidak tahu, tapi tidak mau melaksanakan amanahnya. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umat Nabi Muhammad yang sama-sama melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innalhamdalillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Amma ba'du ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat alahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma sabitna bil iman wa sabitna bil islam wa sabitna bil ma'rifat wa sabitna ala dinil islam dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu ya salam wa dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wa munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.